Kebakaran hebat melanda sebuah gedung di perkantoran di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. 22 orang meregang nyawa dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone. Dan puluhan orang terjebak dalam musibah kebakaran. Titik api yang berada di lantai bawah membuat sejumlah karyawan panik hingga terjebak di lantai atas gedung. Evakuasi berjalan dramatis, lantaran seluruh karyawan yang sempat terjebak dievakuasi petugas dengan menggunakan tangga. Satu persatu karyawan menuruni tangga darurat di tengah kepulan asap yang terus membesar. Kebakaran juga disertai ledakan yang diduga berasal dari baterai drone di lantai 1 gedung, hingga akhirnya meluas ke lantai 3. Banyaknya korban jiwa di gedung menimbulkan sejumlah pertanyaan publik. Bagaimana manajemen keselamatan kebakaran gedung? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Pak Josia Irwan yang merupakan pakar konstruksi bangunan dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Josia. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya Pak Josia? Sehat. Alhamdulillah baik. Kemudian juga bergabung melalui sambungan virtual bersama kami AKBP Robi Saputra yang merupakan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya izin ke Pak Kasat Reskrim terlebih dahulu. Pak Kasat, sejauh ini bagaimana hasil pendalaman dari pihak kepolisian? Baik itu penyebab dari kebakaran yang terjadi hingga bagaimana korban ini kemudian ditemukan dan juga jalur evakuasinya, Pak? Terima kasih Mbak. Jadi kami dari kemarin sudah mulai dari proses evakuasi dan pemadam kebakaran. Ya. Jadi memang yang terjadi bersama bahwa lokasi kejadian ini ada di gedung yang ada 6 lantai, 7 dengan rooftop. Kemudian satu akses melalui pintu depan bahwa terjadi kebakaran yang cukup cepat dan langsung menimbulkan banyak asap dan panas. Jadi berdasarkan dari TKP terlihat memang korban yang ada di dalam gedung tersebut itu ada banyak di lantai 3 dan lantai 4, dan juga ada di lantai 6. Kondisinya tidak ada yang terbakar secara langsung, kalau secara kasat mata ini pakaiannya masih begitu, namun korbannya sudah meninggal dan mungkin ada jaringan luka terbakar mungkin dengan uap panas. Jadi sempat 19 orang yang sampai dengan lantai 7 itu diselamatkan seperti yang di video beredar, namun sayangnya 22 orang tidak berhasil mengevakuasikan diri sehingga korban terjadi menyebabkan berduka atas meninggalnya para korban tersebut. Baik Pak Kasat Reskrim, kami mungkin sambil menunggu perbaikan audio begitu ya, saya ke Pak Josia terlebih dahulu. Pak Josia, sebenarnya kalau mungkin sudah memantau ya berita kemarin, melihat melalui video yang beredar, konstruksi bangunan sekalipun sudah dalam kondisi terbakar begitu ya, apa saja catatan Anda? Ya, artinya kalau kita melihat dari video ya. Itu hanya dari depan kan ya. Dari depan kita tidak tahu di belakangnya itu seperti apa. Tapi saya pikir kalau untuk masalah keamanan dalam hal kebakaran, saya pikir itu perlu mendapat perhatian lah. Artinya ya seperti yang terjadi ini ada yang terjebak kan. Nah itu seharusnya tidak demikian gitu loh. Ya. Jadi ketika kita akan membangun bangunan ataupun katakan mengajukan SLF, sertifikat layak fungsi, itu harus ada pemeriksaan dalam tiga bidang struktur. Saya sebetulnya bidang struktur, struktur bangunan, kemudian dalam sisi arsitekturnya juga, kemudian juga masalah bidang MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Nah masalah kebakaran ini termasuk masalah mechanical, electrical, dan plumbing. Nah itu harus didesain, direncanakan supaya kalau ada kebakaran tidak ada yang terjebak gitu loh. Jadi entah katakan dibuat ada 2
exit gitu depan belakang, atau katakan misalnya ada hal-hal lainnya tangga darurat sebelah mana, tapi itu harusnya ada. Oke, baik. Saya mau masuk ke sana, Pak Yosia. Jadi seperti apa kalau Anda lihat harusnya standar pada bangunan, kalau tadi disebutkan oleh Pak Kasat Reskrim 6 lantai begitu ya, untuk setidaknya memberikan keamanan bagi orang-orang yang ada di dalamnya ketika situasi kebakaran lah kalau kita sebutkan di kasus kemarin ya? Ya antara lain saya tidak tahu di dalamnya seperti apa ya. Oke. Tapi kalau syarat-syarat katakan misalnya tangga kebakaran itu ada syaratnya juga, artinya lebarnya harus minimal 1,2 meter katakanlah misalnya. Kalau misalnya bangunannya luas, jarak antar tangga kebakaran ini maksimal 45 meter. Atau kalau ada sprinkler bisa jadi 67,5 meter gitu ya. Artinya syarat-syarat itu ada dan itu harus terpenuhi sebetulnya. Apalagi katakanlah misalnya ini dihuni oleh banyak orang nih ya. Artinya harus memperhitungkan juga ketika orang turun tuh enggak ya, artinya harus dia kemana ini kemana gitu loh. Artinya exitnya harus juga diperhatikan dari sejak awal perencanaan. Oke, jadi artinya harus ada satu jalan keluar khusus, jalur evakuasi begitu ya, ketika memang titik api ini berada di tengah-tengah gedung. Kalau tadi kita turut menyimak adalah di lantai 3, lantai 4 begitu ya, yang kemudian asapnya ini lari ke atas gitu ya Pak ya? Betul, jadi kalau misalnya areanya panjang gitu ya, misalnya ini sih saya nggak tahu ke belakangnya, misalnya panjang bangunannya, ya nggak boleh hanya cukup satu dong gitu loh. Kalau misalnya hanya ada di sisi kanan, apinya di tengah, yang di sisi kiri kan nggak bisa keluar. Itu dia. Nah, itu Nah harus ini kita sambil dipikirkan. memantau pantauan udara ya Pak Josia ya, yang mungkin bisa Anda cermati juga, ini adalah hasil visual kemarin. Apa yang bisa Anda cermati dari video ini Pak? Kalau dilihat dari konstruksi bangunannya dari luar mungkin ya? Iya, kalau saya pikir itu hanya ada satu exit ya dari luar sepertinya ya. Saya nggak tahu yang di belakang itu seperti apa. Iya. Dan saya pikir ya ini mungkin tidak ideal lah, tidak baik lah kalau katakanlah kondisinya seperti itu. Baik, katakanlah itu bangunan 6 lantai sekalipun mungkin luasannya tidak terlalu signifikan begitu ya dibandingkan Pak misalnya dengan bangunan 2 lantai tetapi lebih luas daripada apa yang kita lihat ini, sama tidak sih mungkin standarisasi proses evakuasi yang seharusnya diterapkan dalam suatu gedung? Jadi sebetulnya masalah mengenai katakan tangga kebakaran ini juga sudah ada SNI-nya, Mbak. Oke. Bahkan cukup banyak SNI mengenai kebakaran, katakanlah mengenai asapnya gitu, bagaimana supaya kalau asap ini nggak ke dalam tapi keluar katakan. Itu ada aturannya sendiri dan ada bidang ilmunya sendiri gitu. Katakan kalau 2 lantai. Ya seperti saya bilang tadi, katakan ini fire exit-nya ini harus minimal katakan tangga kebakarannya jaraknya 45 meter. Ya. Dan jarak menuju dari segala titik ke tangga kebakaran ini katakan nggak boleh lebih dari 45 meter. Supaya apa? Ya kalau terlalu jauh terus asapnya banyak, dia bisa udah pingsan di tengah jalan gitu loh. Nah hal-hal seperti itu ada. Memang harus Iya, diperhitungkan katakan begitu termasuk Pak Josia ya? katakan evakuasinya ke atas juga itu termasuk yang evakuasi juga. Ya. Kalau misalnya bangunannya tinggi nggak mungkin ke bawah semua kan, ada yang ke atas juga. Maka katakan misalnya di bangunan tinggi itu juga harus ada lantai evakuasi, katakan 30 meter di lantai katakan 20. Nah. Baik, saya kembali ke Pak Kasat Reskrim ya yang masih tersambung bersama kami. Pak Kasat melanjutkan pertanyaan yang tadi, artinya memang sejauh ini pendalaman dari pihak kepolisian ini sudah sejauh mana temuan-temuannya? Terima kasih Mbak. Jadi kami ulangi tadi. Jadi kami sudah melaksanakan olah TKP bersama dengan Puslapor Polri untuk kepastian hasil saintifiknya penyebab kebakaran itu kita masih menunggu Kapol Polri untuk mengeluarkan hasil pemeriksaannya secara saintifik. Namun secara kesaksian dan secara kasat mata memang benar bahwa kebakaran ini terjadi di lantai 1 yang lantai 1 itu berfungsi sebagai juga tempat atau penyimpanan dan service area, sehingga ada banyak atau beberapa baterai litium yang diperkirakan sampai saat ini adalah sebagai sumber apinya, karena keterangan saksinya demikian. Jadi ada baterai yang jatuh kemudian terbakar, dicoba dimatikan oleh beberapa saksi menggunakan APAR, alat pemadam api ringan, namun tidak juga padam,
melainkan tetap membesar dan semakin masif. Kemudian dari kebakaran tersebut itu cukup cepat sehingga menimbulkan panas dan asap yang sangat banyak. Nah, kemudian mungkin juga tadi sudah disampaikan dengan kondisi gedung yang ada 6 lantai, 7 dengan rooftop, itu tanpa ada jalan lain tidak ada pintu evakuasi, sehingga korban-korban yang ada di dalam gedung itu tidak dapat ke bawah karena ada api, sehingga harus mencoba jalan lain keluar adalah ke atas. Nah, mungkin dari beberapa orang dari lantai 2 sampai dengan ke lantai 6 itu tidak berhasil, sehingga terjebak kemudian menghirup karbon dioksida atau pembakaran, sisa pembakaran juga dengan uap panas, sehingga banyak atau 22 orang korban tersebut tidak dapat keluar dari lokasi. Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan kami, memang tidak adanya jalur evakuasi itu adalah penyebab banyaknya korban. Korban juga ada beberapa yang mencoba untuk memecahkan kaca, tapi kaca gedung itu juga cukup keras sehingga mungkin tidak berhasil. Jadi sehingga ada beberapa korban yang lokasinya itu ditemukan di sekitar kaca jendela. Demikian, Pak. Baik, tentu nanti kita akan mendalami ya bagaimana kemudian ini fungsi-fungsi pengingat seperti mungkin alarm kebakaran dan lain sebagainya ini apakah diterapkan atau tidak, dan juga berkaitan dengan sumber dari ledakan yang informasinya juga ada bunyi ledakan sebelum kebakaran ini terjadi begitu. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali saat lagi untuk Anda.